Selamat pagi anak-anakku, Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, aman dalam lindungan Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian karena hari ini kalian boleh duduk di bangku kelas 5. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya boleh diberikan kepercayaan untuk menjadi wali kelas kalian yang baru. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini dan memulai kegiatan belajar di tahun ajaran yang baru, mari kita mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu buat kami sekalian. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan menyatakan buat kami. Ya Tuhan, hari ini kami akan memulai proses belajar mengajar di tahun ajaran yang baru. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, ketekunan, kedisiplinan dalam belajar, sehingga kami boleh mengerti dan memahami didikan melalui orang tua dan guru kami. Ya Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas kita di tahun ajaran yang baru ini, saya mau membacakan satu bagian Alkitab buat kita sekalian yang saya pilih dari Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saya berharap anak-anakku di tahun ajaran yang baru ini, di kelas 5 ini, semangat belajar kalian lebih ditingkatkan lagi, kedisiplinan, ketekunan belajar lebih ditingkatkan lagi, karena materi belajarnya tentu akan mengalami peningkatan tingkat kesulitan dari kelas-kelas sebelumnya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana proses belajar mengajar yang akan kita lalui selama kita berada dalam masa pandemi corona. Proses belajar mengajar yang akan kita lalui dalam bentuk daring, dalam jaringan atau secara online. Nah, untuk itu saya memilih menggunakan aplikasi WA dan Messenger, ya. Jadi saya tidak menggunakan aplikasi Zoom karena berbagai pertimbangan termasuk keamanan dan biaya penggunaan data yang lebih banyak. Nah, jadi kita menggunakan aplikasi WA dan Messenger. Kenapa Messenger? Karena biasanya bagi yang sudah tidak punya data masih bisa menggunakan memori gratis untuk mencari informasi materi pelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Nah, saya berharap kalian semua sudah bergabung di dalam grup WA dan Messenger kelas. Nah, itu pertama untuk aplikasi yang kita gunakan. Nah, yang kedua, masalah pengurus kelas, saya percayakan kepada pengurus kelas yang lama untuk tetap melanjutkan tanggung jawabnya sebagai pengurus kelas, termasuk yang mengurusi grup WA dan Messengernya. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar mengajar itu kita laksanakan sesuai dengan kalender pendidikan. Artinya kita mengikuti kalender pendidikan dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu tetap kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang kita laksanakan dari rumah kita masing-masing secara online, kecuali pada saat hari-hari libur berdasarkan kalender pendidikan. Nah, untuk jadwalnya, jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu kita akan laksanakan kegiatan belajar mengajar secara online dari jam 9 ini sampai jam 11, baik dalam bentuk penugasan atau materi-materi yang saya berikan melalui gambar maupun melalui video. Nah, kami sudah sepakat bahwa sekolah akan membuat channel YouTube, ya,
Jadi channel YouTube di mana kalian bisa melihat video-video pembelajaran baik dari guru maupun video-video yang diberikan sesuai dengan materi pelajaran yang akan dipelajari pada minggu itu, supaya kalian bisa memahami bagaimana langkah-langkah kerjanya. Nah, itu bisa kalian akses nanti di channel YouTube SD Kristen Makale 1 channel, atau bisa juga melalui channel YouTube pribadi saya ya. Nanti kalian cari nama channel YouTube-nya J Family ya, J Family. Nah, tapi tayangan video YouTube ini mungkin baru bisa kalian akses minggu depan atau 2 minggu ke depan karena dalam proses pembuatan videonya. Nah, selanjutnya di hari Sabtu ya, di hari Sabtu itu kita akan melaksanakan evaluasi dalam bentuk ulangan harian subtema dan komunikasi video call. Jadi nanti kita komunikasi video call lewat aplikasi WhatsApp, tapi di WhatsApp itu terbatas untuk 8 orang saja, sehingga nanti saya jadwalkan 7 orang. Nah, durasinya ini 20 menit. Ya, di situ kita akan melaksanakan sesi tanya jawab kalau misalnya masih ada materi-materi yang kalian tidak pahami selama kita belajar dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, jadi ada 20 menit kita tanya jawab bagaimana proses belajar mengajar yang kita lalui selama 5 hari itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya seperti ini. Nah, bagaimana dengan kami yang menggunakan HP orang tua atau kakak? Nanti kami bisa akses setelah mereka pulang kerja atau pulang kuliah. Nah, tidak ada masalah. Untuk tugasnya yang dikerjakan dari hari Senin sampai hari Jumat itu bisa kalian kerjakan setelah orang tua maupun kakak kembali. Nah, nanti dikirimkan kepada saya hasilnya. Untuk hari Sabtunya yang saya maksudkan tadi komunikasi melalui video call, nanti kita jadwalkan siapa-siapa yang tidak bisa melaksanakan komunikasi video call ya melalui WhatsApp di pagi hari, nanti kita laksanakan setelah orang tua atau kakak kembali ya, jadi tidak ada masalah. Nah, berikut saya mohon kalian siapkan minimal 2 buku tulis tempat kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ya. Jadi tempat kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian nanti ada 1 buku, setiap hari kalian akan latihan menulis ya, latihan menulis. Hasilnya dari 2 buku ini akan dibawa oleh orang tua setiap bulannya pada saat orang tua datang membayarkan uang sekolahnya, untuk saya periksa dan saya paraf bahwa kalian betul-betul sudah mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang proses belajar mengajar yang akan kita lalui bersama di kelas 5 ini secara khusus selama kita berada dalam masa pandemi corona. Jadi pertemuan tatap muka kita akan menunggu informasi dari
tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tanah Toraja. Jadi kalau kita sudah diizinkan untuk masuk kembali, tentu akan ada informasi penyampaian kepada kalian dan kepada orang tua kalian. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi selamat. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik supaya hasil belajar kalian bisa meningkat walaupun kita harus belajar dari rumah. Semoga apa yang kita pelajari itu bisa menjadi bekal yang baik demi masa depan kalian. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui komunikasi atau chat via WA maupun Messenger. Saya pikir itu. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita sekalian.